bahan aktif yang ada di dalam skincare tersebut, karena ada beberapa bahan aktif yang harusnya tidak boleh dipakai di skincare kita, seperti itu. Setelah itu kita sudah membeli skincare apa aja yang kita beli, kita harus mencobanya terlebih dahulu. Tapi yang harus diingat, jangan mencoba langsung di wajah, tapi cobalah bisa di bagian belakang telinga atau di punggung tangan terlebih dahulu. Setelah kita coba kurang lebih 1 kali 24 jam, bila tidak ada keluhan apa-apa, baru kita bisa menggunakan di wajah. Setelah itu, tunggu dan beri waktu agar bekerja. Ini maksudnya, jadi terkadang kita sudah nyoba skincare, baru nyoba 1 minggu belum ada hasil, kayaknya skincare ini nggak cocok deh. Jadi udah aku ganti skincare yang baru. Padahal waktu yang harus dibutuhkan skincare itu bermacam-macam. Rata-rata skincare dibutuhkan pada waktu 2-4 minggu pemakaian baru terlihat hasilnya. Yang terakhir, ini penting juga, jadi tentukan budget juga. Kalau saran saya sih disesuaikan dengan budget juga. Kalau mau membelikan itu tetapi membeli harganya cukup mahal tetapi tidak dilanjutkan, tiba-tiba berhenti tengah jalan karena nggak cukup budgetnya, itu akan juga mempengaruhi dengan kondisi kulit wajah kita. Sebaiknya juga tentukan budget kita. Selanjutnya, nah ini jenis kulit wajah kita, yaitu ada normal, kering, berminyak atau kombinasi, dan sensitif. Ini sebenarnya sudah jelaskan dalam pertemuan sebelumnya, mungkin akan saya jelaskan secara singkat aja. Jadi kalau kita di wajah kita nggak ada permasalahan apa-apa, ya ini adalah wajah yang normal. Sedangkan kalau kering, ya kita lihat teksturnya kasar, warna kulit tidak merata, terdapat garis-garis halus yang jelas, itu kondisi jenis kulit wajah kita adalah kering. Sedangkan berminyak ataupun kombinasi itu hampir sama, tetapi perbedaannya bila kombinasi minyak yang ada di hanya ada di daerah T-zone dan bagian dagu. Sedangkan kalau kulit wajah yang sensitif itu biasanya dipengaruhi oleh faktor genetik dan dia sensitif dengan perubahan lingkungan seperti itu. Ini jadi kulit wajah yang kering itu bisa disebabkan oleh berbagai macam faktor seperti cuaca, udara kering, AC, penggunaan sabun yang tidak sesuai, itu bisa mengakibatkan kulit wajah kita kering. Nah, dan kalau disebabkan oleh faktor internal adalah faktor genetika, penuaan, dan mungkin bisa memiliki faktor alergi, itu bisa menyebabkan kulit wajah kering juga. Dan bagaimana cara mengatasi kulit wajah kering? Ini ada beberapa macam. Jadi mungkin kemarin sudah saya jelaskan, itu bisa menggunakan facial wash, itu harus yang berbahan ringan dan berbahan dasar gliserin, vitamin E, ataupun jojoba. Dan sebaiknya juga faktor-faktor eksternal seperti minum air putih, minum vitamin, dan penggunaan pelembab itu juga harus diperhatikan. Seperti itu. Lalu pada kulit berminyak dan kombinasi itu juga faktor penyebabnya juga banyak. Yang utama adalah aktivitas produksi sebum yang berlebihan yang mengakibatkan kulit wajah cenderung berminyak dan berkombinasi. Selain bagaimana cara mengatasinya, yaitu mengontrol produksi sebum itu sendiri. Nah, setelah itu perhatikan jangan berlebihan dalam menangani kulit berminyak. Terkadang kalau cenderung berminyak, itu pemakaian skincare-nya terlalu banyak, akibatnya mengakibatkan kulit wajah terlalu kering. Nah, terlalu kering pun itu juga akan menimbulkan masalah baru seperti itu. Lalu ini cara-cara mengatasi kulit wajah yang kering, ini hampir sama seperti ini penggunaan tabir surya, lalu rutin melakukan eksfoliasi, menggunakan krim topikal untuk mengurangi minyak berlebihannya, penggunaan toner, dan membersihkan wajahnya bisa menggunakan air hangat, karena itu bisa mengangkat minyak yang berlebihan di wajah. Yang terakhir adalah kulit sensitif. Kulit sensitif itu banyak penyebabnya. Jadi bisa dari
kosmetik, perubahan suhu, kurang tidur, stres, itu juga bisa menyebabkan kulit sensitif. Nah, bagaimana tanda-tanda kulit sensitif? Seringnya gatal, perih, seperti tersengat, dan mengelupas, itu beberapa tanda kulit sensitif. Dan bagaimana cara mengatasi kulit sensitif? Itu terutama memilih produk dengan hipoalergenik, itu yang paling penting. Skincare yang paling penting adalah pada kulit sensitif adalah hipoalergenik. Dan hindari sering ganti-ganti produk. Terkadang ganti-ganti produk itu mengakibatkan kulit sering beradaptasi, jadi akhirnya lebih sensitif dan muncul kemerahan ataupun gatal. Lalu tadi juga mencoba produk terlebih dahulu sebelum menggunakannya. Lalu ini setelah kita tahu jenis kulit wajah kita juga harus tahu permasalahan di kulit wajah kita. Sebenarnya permasalahan di kulit wajah kan sangat banyak. Ini saya ambil beberapa yang terbanyak aja yang sering dikeluhkan oleh perempuan. Yang pertama adalah jerawat. Jerawat itu yang paling banyak pada wanita. Yang kedua adalah kulit kusam. Yang ketiga kulit kering ataupun berminyak. Yang keempat adalah milia. Yang kelima ada flek hitam. Selanjutnya adalah warna kulit yang tidak merata, hampir mirip seperti kusam, dan kerutan-kerutan halus. Gitu. Kita bahas satu-satu ya. Permasalahan kulit. Yang pertama adalah jerawat. Jerawat itu apa sih? Jerawat adalah gangguan pada kulit yang berhubungan dengan produksi minyak yang berlebihan di wajah. Terjadi ketika folikel rambut atau tempat si tumbuhnya rambut itu tersumbat oleh minyak dan sel kulit mati. Akhirnya menyebabkan peradangan serta penyumbatan pada pori-pori itu. Si jerawat itu ditandai oleh si benjolan. Benjolan itu berbagai macam, bisa berbentuk seperti komedo, pustul, papul, kista ataupun nodul. Dan jerawat itu ada di mana aja? Yang paling banyak memang ada di wajah. Setelah itu jerawat bisa juga di leher, dada, ataupun punggung. Jerawat itu paling sering pada masa-masa pubertas. Nah ini tadi jenis-jenis jerawat atau si keluarga jerawat itu. Jadi dibagi menjadi 3, yaitu ringan, sedang, dan berat. Ringan adalah si blackhead atau jerawat yang hitam. Jadi ini jerawat yang paling ringan. Sedangkan yang jerawat sedang itu adalah whitehead, papul, dan pustul. Jadi perbedaannya kalau papul itu sejarah sudah muncul, ada nanahnya di dalamnya tapi masih belum muncul si nanah keluar. Sedangkan pustul sudah terlihat putih-putihnya di luar. Kalau jerawat yang berat itu nodul ataupun kistik. Jadi itu sudah si jerawat atau si nanahnya itu udah sampai ke dalam, jadi makin melebar, dan itu biasanya kalau sudah sembuh itu dia akan menimbulkan scar atau bekas jerawat. Seperti itu. Nah ini blackhead atau komedo yang terbuka. Kenapa disebut komedo terbuka? Jadi komedonya itu warnanya hitam-hitam terbuka karena teroksidasi. Jadi teroksidasi akhirnya warnanya kehitaman, tapi si blackhead ini tidak ada peradangan. Jadi tidak ada kemerahan. Seperti itu. Lalu si whitehead itu hampir sama dengan blackhead, tetapi dia komedo termasuk yang tertutup. Karena kenapa warnanya putih? Karena dia tidak teroksidasi. Sedangkan papul atau jerawat yang memerah, meradang, itu adalah si blackhead dan whitehead tadi yang tidak segera diobati dan mengalami peradangan atau kemerahan. Dia sensitif dengan sentuhan. Tapi dia masih, kalau dilihat secara di luar masih belum muncul si nanahnya, ataupun nanahnya masih belum muncul. Jadi warnanya masih seperti ini. Gitu ya. Lalu selanjutnya pustul. Pustul itu adalah si papul ini, tapi si nanahnya sudah muncul, udah di permukaan, akhirnya bentuknya seperti ini. Selanjutnya adalah nodul atau kistik. Jadi si nanah tadi itu sampai ke bagian bawah, ke dalam, makin ke dalam. Akhirnya nanti kalau ini dia dikeluarkan si nanahnya, akhirnya mengakibatkan scar karena kan peradangan sudah makin ke bawah. Ya ini bisa menyebabkan jaringan parut permanen atau scar itu tadi. Begitu. Penyebab jerawat ada bermacam-macam, bisa dari genetika, stres, musim, diet, menstruasi, obat-obatan, ataupun kosmetika.
Dan klasifikasi jerawat ini tergantung dari jumlah jerawat yang ada di wajah, dari akne komedonal atau akne papulopustular itu sendiri. Sedangkan permasalahan selanjutnya yaitu kulit kusam. Kulit kusam itu disebabkan oleh apa? Yang paling banyak adalah tumpukan sel kulit mati yang ada di dalam di wajah. Dan bisa juga disebabkan oleh polusi lingkungan yang ada kita hadapi sehari-hari, itu bisa menyebabkan kulit kusam. Yang ketiga, stres itu juga mengakibatkan kulit kusam. Karena apa? Karena hormon kortisol yang ada di dalam tubuh itu berlebihan yang mengakibatkan kulit menjadi kusam. Lalu kulit dehidrasi pun itu juga bisa menyebabkan kulit kusam. Selanjutnya, kulit kusam juga bisa disebabkan oleh hormonal, yaitu premenopause, orang menstruasi, dan sedang pengobatan itu juga bisa menyebabkan kulit kusam. Bagaimana cara mengatasinya? Ini. Jadi kalau terjadi tumpukan sel-sel kulit mati, ya kita harus eksfoliasi atau pengelupasan dengan bisa dengan sabun wajah yang menggunakan scrub, yang ada kandungan scrubnya, itu untuk mengangkat sel-sel kulit mati. Bisa dilakukan kurang lebih 1-2 minggu sekali, seperti itu. Lalu kalau disebabkan oleh polusi lingkungan, ya kita harus menghindari polusi lingkungan tersebut dan penggunaan skincare yang benar, yaitu serum dan lotion yang mengandung antioksidan, vitamin C ataupun vitamin A. Sedangkan kalau stres itu kita bisa dilakukan relaksasi dengan pemijatan. Nah, sedangkan kalau kulit dehidrasi kita bisa memberikan dengan pelembab atau dengan minum yang cukup. Seperti itu. Selanjutnya adalah milia. Biasanya orang-orang itu agak sulit membedakan milia atau whitehead. Jadi kan hampir mirip. Tetapi milia itu disebabkan oleh protein atau keratin yang tersumbat di dalam kulit. Akhirnya muncul putih-putih seperti itu. Hampir mirip seperti whitehead. Sedangkan kalau whitehead itu karena produksi sebum atau minyak yang berlebihan yang menumpuk di kulit. Dan paling gampang letaknya milia itu biasanya ada di bagian kulit yang tipis seperti daerah bawah mata. Sedangkan kalau whitehead itu hampir di seluruh wajah karena kan seperti jerawat. Penyebabnya itu bisa disebabkan oleh genetika, paparan sinar matahari, dan pemberian produk yang terlalu lembab. Itu bisa menyebabkan milia juga. Sedangkan kalau whitehead bisa disebabkan oleh kulit yang terlalu kering ataupun terlalu lembab atau salah pemberian skincare. Bagaimana cara mengobati milia? Biasanya diekstraksi atau hindari penyebabnya. Sedangkan whitehead bisa dilakukan eksfoliasi, facial, atau menggunakan produk-produk skincare. Itu. Selanjutnya, permasalahan kulit yang sering terjadi selain jerawat, itu juga karena flek hitam. Flek hitam adalah diakibatkan oleh hiperpigmentasi atau pigmen yang berlebihan, dan flek hitam ini tidak berbahaya. Jadi istilahnya nggak perlu takut, nggak berat, tapi dia mengganggu estetika. Itu yang paling dipikirkan ya. Lalu penyebabnya si flek hitam itu adalah bisa disebabkan oleh paparan sinar matahari, hiperpigmentasi, faktor genetika, atau bisa juga disebabkan oleh bekas jerawat yang mengakibatkan flek hitam. Ciri-ciri flek hitam biasanya warnanya kecoklatan atau kehitaman, seperti itu, dan berbentuknya seperti bercak-bercak, tik-tik-tik, bercak-bercak, biasanya ada di sekitar pipi atau dekat hidung dan mata. Bagaimana cara mengobati atau pelaksanaannya? Yaitu menghindari penyebab dan sebenarnya menggunakan tabir surya, karena bila kita jarang menggunakan tabir surya, salah satu penyebab tumbuhnya si flek hitam adalah terkena paparan sinar matahari tersebut. Dan pemakaian skincare yang rutin atau bisa juga dilakukan tindakan yaitu laser dan chemical peeling. Itu. Selanjutnya, warna kulit yang tidak merata itu hampir mirip seperti kulit yang kusam. Jadi pengobatannya juga hampir sama seperti kulit kusam ya. Lalu kerutan halus. Kerutan halus itu bisa disebabkan oleh faktor merokok, polusi, ekspresi wajah yang berulang seperti mengerunyutkan dahi, itu juga bisa menyebabkan muncul kerutan-kerutan halus. Dan faktor paling utama adalah faktor usia.
dan genetika. Bagaimana penata laksanaannya? Bisa kita menggunakan eye cream, itu bisa digunakan kita sehari-hari, atau bisa dilakukan tindakan, yaitu pemberian cairan atau itu yang untuk mengurangi kerutan. Seperti itu. Nah, ini yang terpenting, yaitu basic skincare. Jadi sebenarnya skincare itu tahap-tahapannya, kalau mau dilihat di sini kan banyak sekali ya, ada 7 tahapan. Tapi biar apa sih yang basic yang perlu kita lakukan kan gini, mungkin sebelum-sebelumnya belum pernah perawatan, tapi mau awal-awal terlebih dahulu ya, kita yang paling penting adalah ini, cleanser atau facial wash. Yang kedua adalah moisturizer, itu juga harus digunakan. Dan ketiga adalah tabir surya. Bila 3 ini kita sudah menggunakan, mau ditambahin beberapa produk pun juga nggak apa-apa, seperti toner, essence, atau serum, dan eye cream. Sedangkan kalau pada malam hari, itu juga yang harus digunakan adalah cleanser yang pertama dan moisturizer. Itu yang paling penting untuk basic skincare-nya. Kita kupas satu-satu ya. Yang pertama adalah makeup remover atau biasa disebut milk cleanser. Sebenarnya ternyata si makeup remover itu ternyata ada banyak jenisnya. Jadi ada micellar water, facial cleansing wipes, cleansing oil, balm cleansing oil, milk cleanser, cleansing gel, atau makeup remover. Jadi banyak jenisnya. Dan yang paling sering dipakai di Indonesia adalah yang pertama adalah micellar water, milk cleanser, dan makeup remover. Jadi yang banyak sering dipakai di sini itu. Bagaimana cara membedakannya, atau bagaimana saya harus milih yang mana makeup remover ya? Yang paling sering dipakai adalah si micellar water itu yang untuk kulit kering, sensitif, dan normal. Cara pemakaiannya pasti teman-teman sudah tahu semuanya. Kalau untuk wanita aktif, sebaiknya pakainya facial cleansing wipes. Jadi tinggal dibersihkan aja di wajah, nggak perlu diberikan facial wash, itu sudah cukup. Seperti itu. Dengan cleansing oil, balm cleansing oil itu hampir sama fungsinya. Selanjutnya yaitu cleanser atau facial wash ya. Ternyata cleanser itu pun juga banyak jenisnya, yaitu bisa clay cleanser, gel cleanser, facial foam, dan bar cleanser. Bagaimana perbedaannya? Biasanya clay cleanser itu dipakai untuk menyerap untuk orang-orang yang kulit wajahnya cenderung berminyak. Jadi dia berfungsi untuk menyerap minyak yang berlebihan. Sedangkan gel cleanser itu efektif untuk orang-orang yang cenderung berjerawat. Jadi efektif untuk mengatasi penyumbatan pori-pori. Sedangkan untuk facial foam itu untuk formulanya lebih ringan, jadi bisa dipakai untuk semua jenis kulit. Sedangkan bar cleanser meskipun sudah agak ditinggalkan, tetapi dia juga bisa untuk menyeimbangkan pH kulit itu. Ya, ini bagaimana komposisi sebaiknya apa yang kita pilih pada sabun wajah atau facial wash untuk kulit normal kering, berminyak dan kombinasi, ataupun sensitif. Apa kandungan-kandungan yang harus kita pilih? Sebaiknya pada pasien dengan kulit wajah normal, itu hindari adanya deterjen, asam salisilat atau glikolat yang mengangkat minyak berlebihan yang dapat mengakibatkan kulit wajahnya kering, dan hindari juga alkohol, pewangi tambahan, ataupun bahan antibakterial. Kenapa kita harus menghindari pada pasien dengan kulit wajah normal harus menghindari bahan antibakterial? Karena biasanya bahan untuk antibakterial efeknya dia akan terlalu kering di wajah dan dia akan mengakibatkan permasalahan baru nanti di wajah kita. Dan sebaiknya kita pada kulit wajah normal dan kering, bisa kita cari bahan-bahan yang mengandung gliserin, vitamin E, minyak jojoba, ataupun urea yang berfungsi untuk melembabkan kulit wajah. Sedangkan untuk orang dengan kulit yang berminyak dan kombinasi, sebaiknya bisa kita lihat kandungan-kandungan yang kandungannya ada hyaluronic acid, niacinamide, asam glikolat, retinol, ataupun asam salisilat. Yang terutama dia berfungsi untuk
menyerap sebum, merangsang pembentukan kolagen, dan mengecilkan pori-pori. Sedangkan untuk kulit yang sensitif, sebaiknya penggunaan skincare-nya itu dengan kandungan yang bebas deterjen, yang biasanya paling sering itu hipoalergenik, ada label hipoalergenik, tanpa pewangi buatan, dan hindari bahan yang iritatif yang akan mengakibatkan kulit wajah makin sensitif. Seperti itu. Selanjutnya adalah toner. Toner itu adalah skincare tambahan yang bisa dipakai untuk orang-orang yang sebenarnya kalau main skincare tiga bahan itu sudah cukup. Tambahin toner, toner itu paling utama itu adalah mengoptimalkan penyerapan moisturizer yang kita pakai. Jadi setelah pemakaian toner biasanya kulit wajah itu lebih gampang untuk menyerap skincare atau moisturizer yang akan kita pakai. Jadi akan efeknya lebih optimal seperti itu. Lalu selain toner, ada skincare tambahan yaitu essence atau serum. Sebenarnya essence atau serum itu fungsinya hampir sama, tetapi perbedaannya adalah si essence hanya lebih cair dan serum lebih kental. Dan biasanya serum itu bisa menyerap ke lapisan yang lebih dalam, seperti itu. Lalu untuk eye cream itu juga untuk tambahan, skincare tambahan. Tetapi sebaiknya eye cream itu juga skincare tambahan yang perlu diperhatikan juga, karena itu kebanyakan orang-orang tidak terlalu memperhatikan kondisi kerutan pada daerah sekitar mata. Seperti itu. Jadi karena daerah sekitar mata itu memiliki tekstur yang berbeda dari kulit wajah yang lainnya. Dia lebih tipis dibandingkan kulit wajah yang lainnya dan cenderung lebih cepat mengalami kekeringan. Nah, kenapa? Nah, apa penyebab-penyebab dari masalah pada daerah mata? Itu yang paling sering itu adalah aktivitas otot yang sekitar mata yang bekerja lebih banyak dibandingkan otot-otot wajah yang lainnya, ataupun dia juga faktor usia. Jadi produksi kolagennya berkurang yang mengakibatkan terlihat kerutan-kerutan halus di daerah sekitar mata. Seperti itu. Lalu fungsinya apa si eye cream itu? Yaitu mengurangi tanda penuaan dini, melembabkan kulit di sekitar mata, meningkatkan juga produksi kolagen, dan membantu sirkulasi darah di sekitar mata. Yang perlu kita perhatikan bila kita membeli eye cream, bisa kandungannya adalah air, humektan, emollient, retinol, dan niacinamide. Seperti itu. Dan bagaimana kita memilih eye cream bisa tergantung dari jenis kulit kita juga. Ya. Selanjutnya ini adalah basic dari skincare, yaitu selain si facial wash, yaitu si moisturizer ini. Moisturizer atau disebut dengan pelembab atau krim, dia berfungsi untuk nutrisi pada kulit. Dan itu dia juga berfungsi untuk peremajaan kulit dan mencegah munculnya permasalahan kulit baru. Dan bisa juga si moisturizer ini berfungsi untuk pencerah dan melindungi kulit dari sinar ultraviolet dan melembabkan kulit. Nah, ini perlu kita perhatikan juga. Biasanya kesalahan-kesalahan dalam penggunaan moisturizer. Biasanya digunakan dalam kondisi kulit kering. Jadi sebaiknya pada penggunaan moisturizer itu kita harus setelah cuci wajah, kita keringkan dengan handuk atau tisu, di tap-tap cukup. Jadi si pori-porinya lagi melebar, baru diberikan si moisturizer agar menyerap sempurna. Atau bisa ditambahkan dengan si toner terlebih dahulu, agar pH-nya seimbang, baru diberikan moisturizer. Kalau umpamanya dalam kondisi kulit yang benar-benar kering, langsung diberikan moisturizer, itu si moisturizer tidak akan menyerap sempurna. Akhirnya si moisturizer tidak bekerja secara efektif, seperti itu. Lalu ini juga penting, pemakaian yang tidak rutin. Jadi terkadang hari ini pakai, minggu depan baru pakai kembali, itu juga tidak terlihat hasil dari si moisturizer tersebut.
Lalu kita juga sebaiknya mengaplikasikan si moisturizer itu di leher. Jadi biar tekstur atau kondisi wajah dan leher itu kita sama. Lalu kita langsung menggunakan make up. Jadi sebaiknya setelah menggunakan moisturizer, biarkan moisturizer kering terlebih dahulu, kurang lebih 2-3 menit, sudah benar-benar menyerap, baru kita menggunakan make up. Dan sering terkadang pada orang-orang dengan kulit wajah yang berminyak itu tidak menggunakan moisturizer, padahal pada orang-orang yang dengan kulit wajah berminyak harus tetap menggunakan si moisturizer seperti itu. Dan bagaimana cara penggunaan si moisturizer itu tadi? Yaitu digunakan tadi sudah saya jelaskan, setelah cuci wajah ditotolkan di seluruh wajah. Jadi bagian dahi, hidung, pipi, kedua pipi, dan dagu. Cukup sedikit aja, lalu diratakan. Diratakannya dari sisi dalam keluar dan mengangkat ke atas, seperti itu. Lalu oleskan, jangan lupa oleskan juga di bagian leher. Dan ini tips memilih moisturizer, sebaiknya juga bisa yang mengandung SPF atau tabir surya. Dan kandungan yang antioksidan, ada kandungan antioksidannya untuk mencegah timbulnya radikal bebas di kulit seperti itu. Lalu untuk jenis-jenis kulit, pada kulit kering itu bisa kandungannya ada asam hyaluronik, ceramide atau gliserin, dan pada kulit berminyak bisa ada kandungan AHA BHA. Ada kulit normal atau kombinasi, sebaiknya berbasis atau berbahan dasar air dengan kandungan AHA dan BHA. Sedangkan pada pasien dengan kulit sensitif sebaiknya ada yang hipoalergenik. Seperti itu ya. Dan yang terakhir ini basic skincare yang paling penting juga selain si moisturizer tadi adalah tabir surya. Tabir surya itu harus, kalau yang baru pertama kali kita menggunakan skincare, tabir surya itu harus kita pakai. Jadi ada yang, dok saya nggak mau pakai si moisturizer, ya pokoknya harus tetap tabir surya. Jadi nggak mau pakai moisturizer nggak apa-apa, pokoknya si sunblock atau sunscreen harus tetap dipakai. Nah ini perbedaan si sunscreen dan sunblock, ternyata sunscreen dan sunblock itu berbeda. Jadi ada beberapa macam perbedaan sunblock dan sunscreen. Sunscreen itu fungsinya itu untuk pelindung sinar matahari yang bisa menyerap ke lapisan teratas kulit. Dan biasanya dia melindungi kulit dari UVB aja. Sedangkan kalau sunblock dia melindungi kulit dari UVA dan UVB. Seperti itu. Kandungan sunscreen itu ada berbagai macam. Paling sering sih kandungannya seperti ini. Sedangkan cara kerjanya adalah memfilter dan menyerap UV, lalu mengubahnya menjadi energi panas. Jadi si sunscreen itu menyerap UV dan mengubahnya, jadi tidak dipantulkan. Sedangkan kalau sunblock dia itu memantulkan, jadi melindungi UVA dan UVB yang masuk dalam kulit di atas permukaan kulit. Lalu bagaimana cara mengaplikasikannya? Yang pertama, kalau si sunscreen itu mengaplikasikannya dengan cara kita harus mengoleskan terlebih dahulu 20 menit sebelum kita keluar rumah. Jadi agar si krim itu efektif terlebih dahulu, baru kita bisa keluar rumah. Sedangkan kalau sunblock, setelah kita aplikasikan bisa langsung keluar rumah. Jadi ini perbedaan sunscreen dan sunblock. Banyak yang tanya, berarti lebih bagus sunblock dong gitu. Tetapi ada beberapa kekurangan dari sunblock. Kalau sunblock itu biasanya karena dia kandungan bentuknya agak kental, dia akan membekas di wajah. Jadi kalau banyak orang yang mau ada acara bermake up menggunakan sunblock itu lebih terlihat tidak terlalu bagus seperti itu. Biasanya sunblock itu digunakan kalau ada acara keluar. Dan sebaiknya penggunaan sunblock dan sunscreen harus diulang 2-3 jam. Karena efektivitas sunblock dan sunscreen maksimal 3 jam. Seperti itu. Nah, selain kita sudah tahu basic skincare tadi, kita harus tadi mencoba langsung. Jadi sudah kita beli, kita harus coba langsung.
Bagaimana cara mencobanya? Hindari daerah wajah terlebih dahulu. Kita oleskan di daerah punggung tangan atau belakang telinga, diamkan 1-24 jam. Bila tidak ada kemerahan, gatal, ataupun nyeri, kita berarti si produk itu cocok di wajah kita, bisa kita coba. Tapi kalau mau timbul kemerahan, langsung harus cuci dengan sabun. Dan kalau mencoba skincare, jangan mencoba secara bersamaan, harus cobanya satu-satu. Karena kalau mencoba secara bersamaan, kita nggak tahu produk mana yang nggak cocok di kulit kita. Dan setelah cocok penggunaannya 2-3 hari, setelah cocok bisa menggunakan 2-3 hari terlebih dahulu, 3 hari sekali, lalu setelah kurang lebih 1 minggu atau 2 minggu, tidak ada keluhan apapun, kita bisa mencobanya setiap hari, seperti itu. Lalu tunggu dan beri waktu. Jadi untuk melihat hasil dari penggunaan skincare kita itu tunggu, ada beberapa waktu yang harus kita perhatikan. Rata-rata adalah 1-1,5 bulan. Biasanya makeup remover atau cleanser itu sebenarnya dalam pertama kali pakai kita sudah kelihatan perbedaannya, tetapi kalau pengen lihat karena ada kandungannya bisa kita lihat dalam waktu 4 minggu. Sedangkan kalau moisturizer kita bisa lihat dalam waktu 2-4 minggu sudah terlihat perubahan atau efek. Tetapi harus memakainya setiap hari. Itu baru kita kelihatan bedanya. Seperti itu. Ya. Terima kasih. Mungkin itu dulu. Mungkin ada pertanyaan yang mau ditanyakan? Insya Allah. Ini sudah masuk beberapa pertanyaan, dokter. Tapi sebelumnya izin mengawali pertanyaan dulu, dok. Ini dokter, tadi tentang essence dan serum. Selain essence dan serum itu saya pernah dengar istilah ampul ya, dokter ya. Kalau ampul dan seperti skin booster. Nah, itu apakah sama juga fungsinya seperti essence dan serum, dok? Jadi hampir sama, tapi mungkin itu dia lebih cair ya dibandingkan dengan essence atau serum. Itu fungsinya ya tergantung dari ingredient atau kandungan yang di dalam di tempatnya itu. Dan bagaimana cara pengaplikasian itu? Kalau pemakaian itu dipakainya sebelum pemakaian essence dan serum. Jadi yang cair terlebih dahulu dipakai, didiamkan kurang lebih 1-3 menit, tunggu menyerap terlebih dahulu, baru bisa menggunakan essence atau serum. Tapi saran saya sih pilih salah satu aja. Kalau sudah pakai yang ampulan itu udah cukup, jadi langsung moisturizer aja gitu. Terus dok, ketika kita tadi saat melihat rangkaian skincare yang lainnya dokter, kan ada exfoliating ya dokter ya, terus ada sheet mask juga kalau nggak salah. Nah itu pakainya berarti setelah pakai toner, kita memakai itu apa harus dibilas lagi atau bisa langsung melanjutkan skincare selanjutnya dokter? Sebenarnya kalau exfoliating itu ada berbagai macam. Jadi bisa dari sabun itu terkadang juga ada untuk exfoliatingnya. Tandanya atau ciri sabun yang ada exfoliatingnya itu adalah sabun yang ada scrubnya. Jadi untuk orang-orang dengan kulit wajahnya yang tidak bermasalah atau tidak berjerawat, boleh menggunakan itu 1 minggu 2 kali. Jadi mungkin 3 hari sekali menggunakan itu, jadi untuk mengangkat sel-sel kulit mati. Sedangkan kalau kayak seperti face mask itu nggak perlu dibersihkan wajahnya setelah pemakaian itu, karena itu kan juga seperti moisturizer atau serum. Jadi memang pemakaiannya sebaiknya pada malam hari. Dan setelah mencuci wajah tadi pakai face mask kurang lebih 1 minggu atau 2 minggu sekali, kurang lebih 15-30 menit. Setelah itu diangkat dan tidak perlu dibilas kembali. Setelah si serum di face mask-nya itu sudah mengering, bisa ditambahin moisturizer untuk yang malam hari seperti itu. Berarti bisa langsung ya dok ya. Soalnya kadang merasa agak risih karena jadinya kan setelah pakai sheet mask itu agak gimana gitu ya dokter ya. Ternyata itu malah seharusnya nggak usah ini ya dok ya. Soalnya itu emang kandungannya pelembab.
memang fungsinya untuk melembabkan, jadi ya ditahan dulu. Kalau mau langsung dicuci wajahnya nanti kan hilang juga. Seperti itu. Iya. Sayang nanti pemakaiannya. Oke, dokter. Alhamdulillah ini sudah banyak dokter yang bertanya di kolom chat. Saya bantu membacakan dari pertanyaan yang paling atas ya, Dok. Boleh. Yang pertama dari Kak Anissa. Perkenalkan, saya Anissa, izin bertanya, Dok. Apakah ada bahan alami yang bisa digunakan untuk mengurangi komedo dan kembali mengecilkan pori-pori? Kalau bekas jerawat yang sudah menghitam, gimana ya, Dok, cara mengembalikan ke warna kulit semula? Jadi ya, Assalamualaikum Mbak Anissa. Jadi apakah ada bahan alami yang bisa digunakan untuk mengurangi komedo dan kembali mengecilkan pori-pori? Sebenarnya mengurangi. Jadi si komedo atau pori-pori itu emang berkaitan. Jadi kalau mau komedo kita, si pori-pori kita melebar, akhirnya masuk si minyak yang berlebihannya, efeknya akan sih muncul si komedo. Komedo itu atau disebut dengan whitehead. Kalau bahan alaminya sih seperti bisa lidah buaya bisa dipakai, tetapi jangan terlalu sering pemakaiannya karena dia juga bisa berfungsi untuk melembabkan. Nanti efeknya akan sih muncul komedo yang terlalu banyak. Boleh dipakai mungkin 1 minggu 1 kali seperti itu. Atau mungkin si lidah buaya itu kan bisa ada produknya juga, bisa itu dipakai seperti itu. Kalau bekas jerawat yang sudah menghitam, gimana ya dok untuk cara mengembalikan ke warna kulit semula? Itu dengan cara eksfoliasi tadi. Jadi bekas jerawat yang menghitam itu seperti kayak flek hitam tadi, itu cara dengan eksfoliasi tadi dalam 1 minggu 2 kali. Bisa dilakukan itu atau bisa penggunaan skincare untuk pencerahan. Tetapi kalau skincare untuk pencerahan tidak disarankan untuk orang-orang yang sedang berjerawat meradang. Jadi harus benar-benar jerawatnya hilang dulu, tinggal bekasnya aja, baru kita bisa menggunakan skincare atau moisturizer yang berfungsi untuk pencerahan atau mengurangi bekas jerawatnya. Seperti itu. Gitu ya. Berarti ketika jerawat itu jangan langsung ini ya, pakai yang brightening, yang ada label brightening dulu ya dokter ya. Tuntaskan dulu Karena masalah jerawatnya dulu. karena gini kan biasanya tuh pengen cepet ya langsung kering dan Iya, langsung benar-benar. putih. Dan seringnya krim-krim atau produk skincare yang untuk pencerahan itu malah berefek untuk jerawat lebih banyak kalau pada orang-orang yang jerawatnya lagi meradang. Seperti vitamin C atau sunblock yang SPF-nya terlalu tinggi, dia akan efeknya malah muncul jerawat lebih banyak. Jadi makanya sabar dulu. Jadi selesaikan permasalahan jerawatnya, tinggal bekasnya dulu, baru kita mulai ke pencerahannya atau menghilangkan bekas jerawatnya. Seperti itu. Itu ya. Nah, dokter, ini tadi melanjutkan pertanyaan dari Kak Anita juga, dokter. Nah, tadi kan ada bahan alami, dokter. Nah, ketika kita setelah memakai bahan alami seperti mungkin dari perasan jeruk nipis, ya dokter, mungkin ada bahan yang lain, terus kita langsung campurkan ke skincare kita yang mengandung bahan aktif seperti niacinamide, terus hyaluronic acid, itu apakah boleh, dokter? Sebenarnya kandungannya hampir sama dan fungsinya hampir sama. Jadi kalau mau jeruk nipis, ini sebentar. Kalau jeruk nipis mau dibuat buat apa? Untuk pencerahan ya? Atau mungkin yang lain, dokter? Kalau Maya nggak apa-apa. Jadi kalau Maya jeruk nipis terkadang orang-orang berpikir kalau Maya jeruk nipis itu kandungan pH-nya kan karena rendah bisa menyebabkan untuk ngurangin jerawat, itu tidak disarankan sebenarnya. Jadi kalau untuk wajah yang cenderung tidak bermasalah, jeruk nipis boleh. Tapi kalau Maya wajah yang cenderung bermasalah seperti jerawat, itu sebaiknya tidak disarankan penggunaan jeruk nipis. Seperti itu. Tapi boleh aja dilanjutkan dengan skincare yang lain. Sebaiknya biasanya kalau untuk yang bahan-bahan alami, setelah penggunaan bahan alami itu cuci wajah terlebih dahulu, baru menggunakan skincare selanjutnya. Gitu. Berarti harus dibersihkan dulu ya dokter ya? Oke. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya dok.
dari Kak Ananda Nur. Izin bertanya dok, bagaimana ya dok cara menghilangkan bekas jerawat yang memerah? Apakah ada cara untuk menghilangkannya? Atau bahan apa yang bisa digunakan untuk menghilangkan bekas jerawat yang memerah? Memerah tadi berarti, Jadi bekas jerawat yang sedang, bekas jerawat meradang. Jadi kalau masih memerah atau meradang itu masih belum menjadi bekas, jadi masih termasuk jerawat. Jadi dia bisa terkadang akan muncul kembali. Jadi jangan buru-buru untuk dihilangkan. Jadi itu masih bentuk jerawat, jadi harus tetap pakai skincare yang mengandung jerawat atau bisa pakai yang acne spot treatment. Jadi kita taruhkan si acne spot treatment itu di daerah yang memerah atau meradang. Setelah itu, jadi kalau bekas jerawat itu ciri khasnya adalah sudah mulai kehitaman atau kecoklatan. Itu udah termasuk bekas jerawat. Jadi boleh menggunakan tadi sama seperti eksfoliasi tadi. Terus kandungan-kandungan apa yang sebaiknya dipakai? Itu seperti yang jelaskan mungkin yang pertemuan kedua ya Mbak ya. Sebentar. Ini. Kelihatan nggak ya? Kelihatankah, Mbak? Kelihatan dokter? Ya ini untuk pengobatan jerawat yang masih memerah. Jadi bisa dengan topical retinoid itu kalau masih ringan atau yang sedang bisa diberikan dengan oral antibiotik dan kalau berat bisa dengan injeksi seperti itu. Itu ini kandungan-kandungan yang bisa diberikan kalau orangnya sedang berjerawat. Ya. Mungkin ada yang ditanyakan lagi? Insya Allah yang tadi sudah terjawab ya Mbak Ananda. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Di sini ada pertanyaan dari Mbak Ulfa. Assalamualaikum, izin bertanya dok, seperti yang dijelaskan tadi, bahwa cara menyembuhkan milea adalah dengan menghindari penyebabnya. Tapi jika kita tidak tahu penyebabnya, bagaimana dok? Apakah milea diarea mati itu bisa hilang sendiri tanpa ada pengobatan? Kalau saya browsing katanya Google itu adalah tumor jinak. Apakah perlu dilaser juga untuk menghilangkannya dok? Soalnya di kedua mata ibu saya ada semacam milea. Tapi semakin melebar mileanya. Kira-kira bagaimana ya dok? Kayaknya kalau semakin melebar itu bukan termasuk milia ya, karena kalau milia itu sebenarnya seperti ini. Nah, jadi dia hanya penyumbatan protein atau keratin di kulit. Tapi kalau makin melebar atau membesar berarti ada penyebab tertentu. Jadi harus segera dikonsulkan karena milia nggak akan membesar dan dia cuma muncul di bintik-bintik di daerah bawah mata aja. Biasanya bisa kalau semakin besar, kalau itu bukan milia ya, itu di laser namanya laser CO2. Jadi kayak seperti ditembak gitu untuk mengeluarkan si dalamnya gitu. Tapi ya emang dia akan membekas seperti ada bekas tembakan itu nanti akan hilang kurang lebih 1 sampai 2 bulan dia akan menghilang sendiri gitu. Dan penyebabnya tadi si penyebab milia itu ini tadi Anda ya seperti genetika. Jadi kalau genetika memang mau cari penyebabnya dari luar memang nggak ada. Jadi penyebab itu dari dalam tubuh sendiri kalau yang genetika. Lalu mungkin paparan sinar matahari langsung yang kita jarang menggunakan sunblock atau sunscreen atau sudah menggunakan sunblock atau sunscreen tetapi tidak diulang tadi. Kita pemakaiannya mungkin pagi sampai sore tetapi tidak diulang itu bisa juga menyebabkan itu. Lalu pemberian produk yang terlalu lembab di daerah mata itu akan menutup si pori-pori yang mengakibatkan keratin berlebihan akhirnya timbul si milia itu tadi gitu. Berarti jika mileanya semakin besar sebaiknya harus dikonsultasikan lagi bukan dokter milia ya. kalau kayak gitu. Kita juga harus melihat bentuknya seperti apa. Itu harus diperhatikan juga. Oke dokter.
Ini dokter tadi izin menambahkan lagi dokter tadi pertanyaan dari Mbak Ulfa. Tadi dokter tentang ketika kita melakukan perawatan wajah seperti tadi pengangkatan milia ataupun mungkin yang lebih familiar itu seperti facial dan peeling gitu dokter. Nah itu apakah diperlukan dokter atau itu termasuk dalam skincare yang bisa sebulan sekali atau bagaimana dokter? Jadi kalau milia sebenarnya itu kalau kita sudah muncul, itu memang harus diangkat dengan facial atau ekstraksi milia. Tapi kalau dengan peeling itu agak sulit memang. Jadi harus diekstraksi dulu, setelah itu nanti kita mencegah timbul kembali dengan tadi produk-produk skincare itu. Gitu. Terus kalau untuk facial sendiri dokter umumnya tuh biasanya berapa kali sebulan sih dok atau harus rutin dilakukan atau enggak dok? Facial itu tergantung indikasi. Jadi kalau kulit wajah kita nggak ada masalah apa-apa, komedonya nggak banyak, terus habis itu pokoknya nggak ada komedonya, nggak perlu dilakukan facial. Cukup treatment aja untuk mengangkat sel-sel kulit mati kita seperti itu. Tapi mungkin ada tambahan karena facial itu dipijat juga, di masker. Mungkin kalau itu juga nggak apa-apa sih. Tapi kalau untuk nggak ada indikasinya untuk ekstraksi, kan facial itu adalah namanya untuk si ekstraksi si komedo kita itu, jadi indikasi utama itu. Tapi kalau maunya nggak ada keluhan itu, mau dilakukan facial secara rutin mungkin 1 bulan 1 kali, karena regenerasi kulit setiap 28 hari, jadi bisa kita lakukan 1 bulan 1 kali. Gitu. Oke dokter. Lanjut lagi ya dok. Ini dari Kak Anissa lagi. Izin tanya dok, bagaimana cara mengembalikan warna bibir yang sudah gelap ya dok? Apakah ada saran dan bahan alami? Wah ini juga Jadi kalau yang kadang terlupa gitu ya dok ya, masalah oh bibir. ya, Tapi ya sekarang aku belum nuliskan juga ya. iya Jadi kalau bibir, mungkin bibir yang menghitam ya itu mungkin bisa penyebabnya banyak faktor. Yang utama bisa sel-sel kulit mati yang di bibir itu yang banyak yang mengakibatkan bibir menghitam. Yang kedua, penggunaan produk seperti lipstick yang kurang bagus atau kurang kandungan dari antioksidannya itu yang bisa menyebabkan bibir menghitam. Yang ketiga, untuk kalau bibir sudah terlanjur menghitam, bagaimana ya? Jadi dengan eksfoliasi tadi, ada kan scrub untuk memudarkan bibir, ngangkat sel-sel kulit mati di bibir itu boleh dipakai, bisa dilakukan setiap 1 minggu 1 kali. Setelah penggunaan itu kita pakai si moisturizer atau pelembab bibir, sebaiknya dilakukan secara rutin sebelum pengaplikasian lipstick. Jadi kita lakukan pemberian pelembab terlebih dahulu, baru kita menggunakan lipstick. Jadi agar tidak gampang menghitam. Seperti itu. Atau kalau mau dilakukan tindakan, bisa dilakukan laser rejuve, itu bisa regenerasi kulit di bagian bibir juga. Kalau seperti pakai serum bibir itu apakah ngaruh juga dok? Bisa, asalkan memakai secara rutin. Nah, soalnya sekarang lagi ini banget dok, ya sepertinya kalau di Instagram itu banyak seperti serum bibir terus langsung mencerahkan, mengembalikan bibir. Enggak. Kalau Maya pakai sekali, enggak kayaknya. Sekali doang enggak, harus pakai rutin. Oke. Kita lanjut ya dok. Dari pertanyaan dari Kak Nelis, izin bertanya dok, untuk penggunaan skincare ini kan banyak bahan-bahan kimia ya, dan juga intensitasnya juga sering. Nah, apakah dalam jangka panjang akankah bahan kimia yang dalam skincare ini akan memberikan dampak negatif bagi kulit kita? Wow, ini bagus juga pertanyaannya dok. Semakin kita mengenal skincare juga kita mengenal bahan-bahan yang terkandung dalam skincare tersebut. Jadi kalau kita pemakaian sesuai dengan indikasi, itu tidak terlalu banyak atau tidak terlalu sering, itu tidak akan mengakibatkan efek samping. Jadi kalau memang ada
takaran-takaran penggunaan moisturizer atau serum itu memang ada takaran-takarannya. Yang kita bahas yang basic aja ya, yang untuk sabun wajah ya secukupnya, asalkan sudah rata di seluruh wajah dan jangan didiamkan terlalu lama di wajah. Terkadang kan gemes ya, kalau Maya terutama pada orang-orang yang berjerawat, dia gemes habis pakai sabun wajah, diemin gitu kurang lebih 5-10 menit, habis itu baru dibilas agar si jerawatnya cepat kering, itu malah berbahaya gitu. Jadi menyebabkan kulit wajah terlalu kering dan itu lebih sensitif dan bisa lebih gampang menyebabkan jerawat. Seperti itu. Kalau pemakaian sesuai dengan indikasi nggak apa-apa. Yang kedua, moisturizer. Moisturizer itu rata-rata penggunaannya kalau namanya moisturizer dari krim dokter bisa hanya seujung jari seperti ini, itu diratakan di seluruh wajah. Jadi seujung jari 1, 2, 3, 4, 5 baru diratakan. Seperti itu. Jadi cukup segitu aja dan nggak perlu terlalu banyak. Dan pemakaian dalam jangka waktu yang lama tidak akan menyebabkan misalnya efek samping. Seperti itu. Lalu pemakaian sunblock, dan pemakaian sunblock itu sebenarnya harus lebih banyak dibandingkan pemakaian moisturizer. Kalau pemakaian sunblock sebaiknya di satu ruas jari seperti ini, dan itu diratakan di seluruh wajah dan harus diulangkan 3-4 jam sekali, seperti itu. Gitu. Jadi yang saya garis bawah ini pokoknya sesuai dengan indikasi, tidak akan menyebabkan efek samping dalam jangka waktu yang lama, seperti itu. Yang penting tidak memakai bahan-bahan yang berbahaya juga ya dokter ya. Benar-benar banget. Kadang kan ketika kita ingin putih secara alam, secara cepat gitu. Ekstra. Ada pertanyaan Mungkin selanjutnya? ada lagi? Ada dokter, Masya Allah. Dari Kak Risa Yunita, izin bertanya dok, apakah bisa something serum something yang niacinamide dicampur dengan toner soft by me yang hijau? Soalnya saya pernah dengar kalau niacinamide itu tidak bisa dicampur dengan AHA/BHA. Apakah itu benar dok? Jadi tergantung persentase dari AHA/BHA-nya. Jadi sebenarnya kalau Maya persentasenya nggak terlalu tinggi, nggak apa-apa dicampur dan diselisihkan waktunya. Jadi jangan terlalu cepat. Jadi didiamkan kurang lebih 1-3 menit setelah pemakaian toner itu, baru diberikan si serum itu, nggak apa-apa. Tergantung persentasenya. Jadi presentasinya jangan terlalu banyak, jadi cukup ringan aja. Kan terkadang AHA/BHA ada yang presentasinya nggak tinggi, itu memang tidak disarankan untuk dicampur dengan niacinamide. Tapi kalau mau presentasinya kecil, rendah-rendah nggak apa-apa. Seperti itu. Atau dicoba terlebih dahulu. Jadi jangan langsung dipakai setiap hari, mungkin 2 hari sekali atau 3 hari sekali, kita lihat efeknya bagaimana. Kalau tidak ada permasalahan, nggak apa-apa dilanjutkan. Permasalahan itu bisa seperti apa, dok? Jadi seperti kulit kemerahan, terus gatal, pedih, itu berarti ada masalah atau ada iritasi. Jadi karena si niacinamide atau si AHA/BHA itu kan dia juga berfungsi untuk eksfoliasi juga. Jadi kalau Maya terlalu sering eksfoliasi kan juga wajah nggak bagus juga. Kalau efeknya dia cepet ya gitu, berarti ya hentikan terlebih dahulu, pilih salah satu aja, dan nggak perlu dipakai lagi, jadi pilih salah satu aja. Kalau Maya ada keluhan seperti itu. Insya Allah. Pertanyaan Kak Risa sudah terjawab. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Santi. Bagaimana urutan pemakaian skincare mulai dari pelembab, tabir surya, serum, dan alas bedak? Terus kalau mengulang sunscreen, apakah bisa dioles ke wajah tanpa cuci muka, dok? Jadi yang tadi ya ini ya. Jadi ini yang step by step-nya untuk yang sehari-hari atau ini bisa diberikan pada pagi, siang, atau sore hari. Sedangkan night itu malam hari sebelum tidur. Seperti itu. Jadi kalau kita habis maghrib mau pergi, gitu pakainya yang day, tapi tanpa tabir surya. Kalau night hanya cukup diberikan pada
saat sebelum tidur aja, seperti itu. Lalu step by step-nya seperti ini, bisa makeup remover terlebih dahulu, setelah itu baru dibersihkan dengan sabun wajah, tapi bisa ditambahkan dengan toner kalau perlu, dilanjutkan dengan essence atau serum, dan bisa ditambahkan eye cream. Lalu yang paling penting adalah si moisturizer dan tabir surya. Seperti itu, kalau pada malam hari seperti ini. Lalu pertanyaan selanjutnya tadi apa Mbak? Adalah step by step-nya. Kalau mengulang sunscreen. Oh ya, pengulangan sunscreen atau sunblock, apakah bisa langsung diulang atau sebaiknya dibersihkan terlebih dahulu? Kalau saya sih sebaiknya dibersihkan dulu menggunakan sabun wajah atau paling enggak minimal makeup remover dulu. Karena kan udah 3-4 jam pasti udah kena debu seperti itu, kita bersihkan dulu baru pengulangan sunscreen. Dan bisa ditambahkan dengan moisturizer terlebih dahulu baru pemberian tabir surya atau sunscreen gitu. Ada lagi Dok dari Kak Ara. Izin bertanya Dok, apakah harus ada waktu rehat untuk kulit kita, misalkan jeda beberapa hari atau memakai skincare karena tidak keluar rumah? Gimana? Apakah ada waktu rehat? Untuk kulit kita, misalkan jeda beberapa hari tanpa memakai skincare karena tidak keluar rumah. Mungkin ketika kita di dalam rumah saja, dokter. Apakah boleh tidak memakai skincare gitu? Nggak ada waktu rehat. Jadi itu hampir sama. Itu hampir sama kalau Mai itu adalah tidak memakai rutin gitu. Jadi meskipun kita nggak keluar rumah, harus paling nggak minimal adalah sabun, moisturizer. Dan meskipun kita tidak keluar rumah, sebaiknya tetap pakai tabir surya. Seperti itu. Paling nggak SPF yang kecil aja. Itu juga yang ini ya dok, karena pandemi ini ya jadi sering di rumah, bener males pakai banget. skincare, ada malah Jadi kecil. banyak pasien yang datang, dok padahal saya nggak keluar kemana-mana, dan pandemi nggak keluar kemana-mana, kenapa jerawat saya lebih banyak? Karena nggak pakai skincare itu. Iya, memang gitu. Jadi walaupun di rumah tetap harus merawat kulit ya dok ya, karena tujuannya itu bukan untuk mempercantik juga ya dok, untuk merawat. Merawat, benar. Oke dokter, ada beberapa pertanyaan lagi dok. Masya Allah ya, antusiasnya teman-teman pada malam hari ini. Tanya langsung pada dokter Fahima. Dari Kak Anissa lagi nih dok. Izin bertanya di luar tema, adakah cara mengulangi volume rambut di kaki dan di tangan pada wanita? Kalau dicukur atau digunting kan tambah lebat ya dok. Kadang dicir sendiri. Makasih dok. Mungkin dokter Fahimah. Jadi kalau Maya rambut memang faktor utama itu adalah faktor genetika dari faktor keturunan kan. Jadi rambut berlebihan di daerah selain di kulit kepala itu memang faktor genetika. Jadi kalau Maya dicukur memang dia akan lebih merangsang pertumbuhan rambut itu sendiri. Jadi bisa dilakukan tindakan, salah satu tindakannya adalah dengan IPL. Jadi kalau Maya IPL dia itu merangsang si akar rambut atau si folikel rambut, dia menutup si folikel rambut, istilahnya merusak si folikel rambut itu, akhirnya tidak tumbuh kembali. Jadi kalau masih ada si folikel atau si kantong rambutnya, meskipun dihaluskan seperti di wax seperti itu, masih ada si folikelnya, dia akan tumbuh lagi. Seperti itu. Jadi harus dirusak terlebih dahulu. Istilahnya kalau folikel rambut itu hampir mirip seperti pot yang ada tanahnya dan si rambut itu adalah tanamannya. Kalau umpamanya si pot dan tanahnya itu nggak ada, tanaman kan nggak akan bisa tumbuh seperti itu. Nah, untuk si merusak si pot dan si tanahnya itu dengan tindakan yaitu si IPL itu tadi. Jadi si pot dan tanah yang udah rusak
rambut nggak akan tumbuh atau tumbuhan itu nggak akan tumbuh seperti itu. Dan itu memang tidak bisa dilakukan sekali 2 kali. Memang biar rata-rata pasien itu 3 sampai 4 kali. Memang harus dilakukan tindakan gitu. IPL itu apakah sama seperti laser, dokter? Oh. Tapi bukan kan laser ada banyak. Tapi kalau IPL itu hampir sama seperti laser, tapi dia penyinarannya lebih luas dibandingkan kalau mainnya laser fotoregiv seperti NDYAG seperti itu. Gitu. Lanjut lagi ya, Dok. Ini pertanyaan lagi dari Kak Ana Nur. Bagaimana nyembuhin jerawat yang udah terkena krim yang bermerkuri, Dok? Krim merkuri ini. Itu agak sulit memang. Jadi kalau Maya sudah sering menggunakan krim yang kandungan merkuri terutama tinggi dan dalam jangka waktu yang lama, itu memang agak sulit. Terkadang dia itu selain jerawat, yang jerawat itu kan disebabkan bisa dari bakteri, bisa dari jamur, bisa sampai penyebab jerawat jamur. Jadi kalau Maya jerawat yang sudah disebabkan oleh jamur, dia pengobatannya bisa lebih lama, bisa 2 bulan, 3 bulan. Dan itu harus sabar, pemakaian secara rutin, selain menggunakan skincare, dia harus dilakukan tindakan juga. Jadi kalau penggunaan, karena kalau penggunaan merkuri itu dia lapisan-lapisan kulitnya kan akan terangkat. Jadi makanya kelihatannya putih banget. Jadi glowing. jadi yang putih banget di kulit akhirnya tidak ada pelindungnya atau tidak ada bariernya. Jadi gampang bakteri masuk, gampang jamur masuk, kotoran masuk, akhirnya muncul jerawat itu. Jadi kita harus mengembalikan si barrier kulit terlebih dahulu, akhirnya baru si jerawatnya akan berkurang. Tapi karena untuk mengembalikan si barrier kulitnya kan agak sulit itu kan, karena sudah tergerus itu terus, jadi akhirnya seperti itu. Gitu. Memang agak sulit. Oh, tadi dokter, menyangkut tentang skin barrier itu juga kadang terlupakan. Ternyata dokter, skin barrier itu juga penting ya kita rawat, jaga juga, dok. Nah itu caranya seperti apa, dok? Memakai produk-produk apa yang bisa untuk meningkatkan skin barrier kita? Jadi yang terutama untuk yang skin barrier itu antioksidan itu yang jadi moisturizer yang kandungannya antioksidan itu kan melindungi dari sinar matahari itu. Jadi yang kandungan antioksidan seperti vitamin C, seperti itu vitamin E itu meningkatkan skin barrier kita. Benar nggak sih, dok, ketika kita menjaga skin barrier itu akan meminimalisir jerawat ataupun masalah-masalah yang ada di kulit kita, dok? Asalkan sesuai dengan indikasi ya. Jadi dilihat dari kulit wajah kita terlebih dahulu, kulit wajah kita jenisnya apa, penggunaan kalau memang kulit wajah kita cenderung berminyak, akan tetap boleh pemberian moisturizer atau seperti untuk antioksidan itu kan kebanyakan antioksidan adalah moisturizer. Jadi yang berfungsi juga melembabkan wajah. Boleh, tapi yang kandungannya ringan aja, jangan terlalu berat. Karena kalau sudah kulitnya cenderung berminyak, diberikan moisturizer yang agak terlalu berat, ya lebih berminyak nanti bisa muncul jerawat seperti itu. Oke. Ini satu pertanyaan lagi, dok. Dari Kak Anita Yulianti, dok, bagaimana caranya supaya tidak berjerawat menjelang haid? Ini tentang hormonal juga, dokter ya? Ya itu memang dari hormonal, memang nggak bisa kalau untuk mencegah jerawat menjelang haid. Ya paling enggak untuk mengatasi, kalau mencegahnya, selain dari kan faktor hormonal itu, kita harus menggunakan si skincare itu juga. Skincare harus wajib dipakai secara rutin, dan biasanya kalau jerawat hormonal adalah daerah bagian dagu atau sekitar bibir. Bisa kita berikan acne spot treatment di daerah situ. Terlebih dahulu dia oleskan tipis aja, mungkin beberapa hari menjelang mau menstruasi di daerah situ tipis aja pada malam hari itu untuk mencegah timbulnya jerawat. Itu.
Kan acne spot treatment itu ada berbagai macam, ada yang bentuknya patch, ada yang bentuknya seperti cair atau bentuknya lotion, boleh dioleskan di daerah situ seperti lotion atau yang cair, dioleskan tipis aja sebelum tidur dalam beberapa hari pada saat PMS itu tadi. Gitu. Kalau memakai masker organik dok untuk menghilangkan jerawat, apakah bisa dokter atau efektivitasnya seperti apa dok? Tergantung dari kandungannya. Gitu. Jadi kalau kandungan dari si masker organiknya itu bisa menyebabkan untuk mengurangi jerawat, ya boleh aja dipakai. Seperti itu. Dan jangan terlalu sering menggunakan masker, sebaiknya paling enggak 1 minggu atau 2 minggu sekali penggunaannya. Jadi bisa dicoba juga ya dokter sebenarnya, tergantung dengan boleh. Tergantung kandungan yang ada di masker organik tersebut. Oke. Di kolom chat insya Allah sudah Kezia bacakan semua dok pertanyaannya. Semoga yang disampaikan dokter Fatima juga bisa menjadi pencerah bagi kita semua. Insya Allah setelah ini kan ada polling dok, tapi sedang diusahakan untuk ditampilkan di layar handphone atau laptopnya teman-teman. Sambil menunggu, saya ada pertanyaan lagi dok sebenarnya. Bagaimana dokter ketika kita, sekarang ini lagi happeningnya juga skincare hybrid dokter. Jadi gabung antara make up dengan skincare gitu dok. Nah itu apakah efektivitasnya sama atau berbeda dok? Jadi misalnya ketika kita memakai BB cream sudah ada SPF 30, apakah kita harus memakai SPF sunblock atau sunscreen lagi atau sudah cukup itu aja? Sebenarnya gini, kalau umpamanya dibilang sama, itu sebenarnya tidak sama. Jadi baiknya kalau yang benar memang kita harus menggunakan skincare terlebih dahulu, baru kita menggunakan make up. Tetapi kalau terkadang orang kan aktivitasnya banyak, biar simple ya pakai yang si BB cream atau CC cream yang sudah ada kandungan SPF-nya. Karena kalau meskipun di sana ada kandungan SPF-nya, itu tidak semaksimal kalau kita mengaplikasikan si sunscreen itu sendiri. Seperti itu. Atau moisturizer itu sendiri. Jadi seperti moisturizer itu yang udah ada kandungan SPF-nya, sebenarnya itu kurang optimal. Sebaiknya moisturizer sendiri, setelah itu diamkan 1-2 menit, baru diberikan sunblock. Itu yang lebih maksimal. Tapi kalau untuk yang orang yang aktivitasnya banyak, boleh, nggak apa-apa. Daripada nggak pakai sunscreen, lebih baik pakai itu. Seperti itu. Memang kan skincare kalau dilihat, kalau orang awal-awal ribet banget sih, banyak step-stepnya sih. Iya. Tapi ya, jadi yang paling enggak tadi sabun wajah, moisturizer, sama sunblock. Atau masih ribet, sabun wajah plus sunblock aja cukup. Gitu. Berarti yang wajib itu sunblocknya dok ya, yang harus di note. Karena nanti efek jangka panjangnya nanti banyak banget, jadi bisa flek hitam, jerawat, keriput, macam-macam. Jadi ya paling enggak sunblock gitu. Seperti itu. Lalu dok, pemakaian skincare yang mengandung anti-aging dokter, apakah itu bisa digunakan di umur 20-an sekarang, apakah sudah perlu digunakan dok? Nggak apa-apa. Atau nanti saja sekitar 30 tahun ke atas baru menggunakan skincare yang nggak apa-apa digunakan kan untuk mencegah untuk penuaan dini. Biasanya kan anti aging itu kandungan seperti antioksidan, seperti itu kan juga termasuk anti aging. Jadi nggak apa-apa digunakan per usia 20 tahun pun juga boleh. Dan terutama bagian yang eye cream ini, daerah mata ini kan meskipun masih usia 20 tahun, 30 tahun, terkadang kalau umpamanya dia kulit wajahnya cenderung kering, udah terlihat kan, ya nggak apa-apa dipakai aja. Gitu. Biasanya yang kandungannya serum atau essence itu paling sering kan untuk anti aging gitu.
Kalau ketika kita setelah memakai sunscreen itu apakah boleh langsung memakai bedak, Dok? Atau pakai apa dulu sebelum memakai bedak? Boleh langsung pakai bedak, nggak apa-apa. Oh, Itu penggunaan bedak itu kan termasuk make up, jadi nggak apa-apa langsung dipakai. Mungkin tunggu agak kering terlebih dahulu, baru digunakan. Gitu. Jadi sunscreen tadi itu adalah tahapan terakhir dari skincare ya, Dok? Baiknya terakhir Setelah itu kita pemberian bisa sunscreen. Siap. Dr. Faima, terima kasih banyak sudah banyak menjawab Sama-sama. pertanyaan saya dari kami semua, termasuk saya juga tadi colongan tanya langsung kepada dokter. Alhamdulillah. Dokter, ini sambil menunggu polling, saya izin menyampaikan sedikit informasi tentang tabung peduli yang insya Allah kami dari Human Initiative mengajak teman-teman untuk berpartisipasi dalam program beasiswa untuk yatim dan duafa dengan mengikuti program tabung peduli. Tabung peduli merupakan sarana teman-teman untuk dapat berinfak setiap harinya dan boleh banget berisi uang kecil atau uang besar sekalipun. Nanti jika sudah terkumpul, donasi teman-teman akan disalurkan melalui Human Initiative untuk program tabung peduli. Dan insya Allah untuk informasi lengkapnya akan kami share di grup ini ya, Beauty and Writing Class. Insya Allah tadi sudah ditampilkan insya Allah bentuk tabung pedulinya. Jadi untuk beasiswa yatim dan duafa dan untuk keperluan pendidikan yang lainnya. Insya Allah itu setelah ini kita akan mengisi polling. Kita akan bersiap mengisi polling. Insya Allah sudah masuk, teman-teman. Bisa diisi. Ada 7 pertanyaan, Masya Allah. Tinggal 30 detik lagi, sekitar 30 detik lagi untuk pengisian pollingnya. Oke. Oke, insya Allah teman-teman sudah mengisi poinnya. Terima kasih teman-teman.
Di sini, di saya belum muncul untuk share screen-nya. Oke. Dari pertanyaan-pertanyaan, memberikan penilaian Anda terkait dengan kualitas audio, visual, dan acara. Insya Allah di sini menjawab 40% sangat bagus, dan 60% bagus. Lalu untuk pertanyaan kedua, bagaimana dengan tema dan topik acara hari ini? 87% menjawab sangat menarik, 13% menjawab menarik. Pertanyaan ketiga, bagaimana penilaian Anda terhadap narasumber pada acara ini? 73% menjawab sangat menarik dan 27% menjawab menarik. Bagaimana penilaian Anda terhadap pengelolaan panitia pada acara hari ini? 27% menjawab sangat baik, 67% baik, dan 7% cukup. Secara umum, bagaimana penilaian Anda terhadap acara ini? 67% menjawab sangat puas dan 33% menjawab puas. Pertanyaan ke-6, sebelum mengikuti acara ini, apakah Anda telah mengenal Human Initiative? 60% menjawab sudah mengenal dan 40% belum mengenal. Dan yang ke-7, setelah mengikuti acara ini, apakah Anda mengenal Human Initiative? Yang 87% menjawab makin mengenal, yang 13% menjawab belum mengenal. Insya Allah itu adalah hasil polling kita pada malam hari ini. Tentunya evaluasi yang kami dapatkan, saran dan kritik dan saran, insya Allah akan menjadi evaluasi kami untuk memperbaiki event ke depannya. Insya Allah itu. Dokter, sebelum ditutup, apakah ada closing statement, dokter? Pesan mungkin yang ingin disampaikan kepada kita? Ya, mungkin untuk teman-teman yang baru mau memulai penggunaan skincare, sebaiknya disegerakan yang pertama. Yang kedua, ya tadi, kita harus, terutama penggunaan yang sunblock atau sunscreen itu paling penting dipakai. Dan kalau tadi kan kebanyakan pertanyaannya untuk menghilangkan jerawat atau bekas jerawat, itu biasanya produk-produk untuk night cream atau night moisturizer itu yang dia paling bagus untuk mengurangi bekas jerawat. Jadi terkadang kebanyakan orang memakai produk yang harian, tapi kalau yang untuk malam hari nggak dipakai. Nah, itu padahal produk-produk yang malam itu yang berfungsi untuk ngurangin bekas jerawatnya. Sebenarnya juga krim-krim atau moisturizer yang malam hari juga digunakan secara rutin seperti itu. Dan kalau mau yang membutuhkan, kalau mau yang membutuhkan itu apa PowerPoint-nya nanti kita share di grup ya, Mbak ya. Boleh banget, dokter, izin menge-share nanti ya, poinnya. kalau butuh, oke. Siap, dokter. Jadi sebenarnya memakai skincare itu harus sabar juga, dokter ya. Terus ada kunci istiqomahnya juga untuk memakai skincare-nya. Masya Allah. Dokter, sekali lagi terima kasih banyak telah menyampaikan materinya dan menjawab pertanyaan-pertanyaan di kami. Jazakumullah khairan, dan dokter. Semoga sehat selalu ya, dokter. Ya, amin. Semoga bisa bertemu secara langsung. Iya, belum pernah ketemu sama Mbak Keiza langsung. Iya, dokter. Insya Allah. Iya, insya Allah. Baik, dokter, saya izin menutup acara pada malam hari ini. Kami ucapkan juga terima kasih dan juga khairan pada teman-teman yang telah mengikuti acaranya dari awal sampai akhir. Alhamdulillah telah selesai Cantik Versi Kamu season 3 telah kita lakukan pada malam ini. Insya Allah akan ada satu lagi ya, dok ya, Cantik Versi Kamu season ke-4. Insya Allah. Apa temanya ya, Mbak? Yang Jadi, season 4?
Mungkin tentang make up, Dokter. Setelah kita Oh belajar iya, tentang make up. skincare, Oke. kita akan belajar tentang make up. Masya Allah. Baik teman-teman, terima kasih banyak dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada media partner yang telah berkolaborasi dengan Human Initiative, Dua Keroyokan, Evalika, Salimah, Hijabi, dan yang lainnya. Terima kasih sudah menjadi partner kolaborasi kami. Saya mohon maaf atas banyaknya kesalahan dan kekurangan. Insya Allah kita bisa bertemu di Cantik Versi Kamu season keempat. Dalam ini kami berharap saling menjaga kesehatan, tetap patuhi juga protokol kesehatan, memakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Insya Allah semoga Allah selalu menjaga kita dan memberikan kita kesehatan juga bersama keluarga kita. Insya Allah. Terima kasih sekali lagi. Saya izin menutup. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan kasiran semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.